Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai analisis data inferensia. Analisis data inferensia merupakan analisis yang menggunakan statistik inferensia yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Pada prinsipnya, kegiatan inferensia adalah kegiatan untuk menggambarkan ciri sebuah populasi berdasarkan data sampel. Sehingga, ada yang disimpulkan pada sampel akan dianggap berlaku pada populasi secara keseluruhan. Pengujian hipotesis untuk analisis data riset. Di sini pengujian hipotesis sangat berkaitan dengan statistik inferensia. Hipotesis merupakan satu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau bisa salah mengenai satu hal yang dibuat untuk menjelaskan satu hal tersebut, sehingga memerlukan pengecekan lebih lanjut. Bila hipotesis yang dibuat itu secara khusus berkaitan dengan parameter populasi, maka hipotesis itu disebut hipotesis statistik. Jadi, hipotesis statistik adalah satu asumsi atau anggapan atau pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Untuk satu hipotesis yang dibuat, hanya dua kemungkinan yang akan diputuskan, yaitu peneliti akan menolak hipotesis atau peneliti akan menerima hipotesis setelah peneliti menghitung statistik dari sampel. Menolak hipotesis artinya peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis tidak signifikan. Sedangkan menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi atau bukti dari sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus ditolak. Artinya, walaupun hipotesis itu diterima, tidak berarti bahwa hipotesis itu benar. Sehingga, dalam membuat rumusan pengujian hipotesis, hendaknya selalu membuat pernyataan hipotesis yang diharapkan akan diputuskan untuk ditolak. Sini saya memberikan contoh pengujian hipotesis bahwa satu jenis obat baru lebih efektif untuk menurunkan berat badan. Maka, rumusan hipotesisnya adalah obat baru sama dengan obat lama. Ini adalah merupakan gambaran dari hipotesis 0. Hipotesis satunya atau hipotesis alternatif, obat baru tidak sama dengan obat lama. Dari kedua hipotesis ini, hipotesis 0 merupakan hipotesis X1 sama dengan X2 atau mu1 sama dengan mu2. Artinya tidak ada perbedaan, yaitu hipotesis 0. Hipotesis 1 artinya terdapat perbedaan. Lalu di sini contoh yang kedua, metode baru sama dengan metode lama. Hipotesis 0. Metode baru tidak sama dengan metode lama. Hipotesis 1. Di sini saya akan menerangkan pengujian hipotesis parameter rata-rata atau mu. Yang pertama di sini formulasi hipotesis 0 dan hipotesis 1 disebut sebagai jenis pengujian. Terdapat dua bagian besar pengujian hipotesis. Pengujian satu sisi, ya. Kita bisa melihat sisi kiri di mana hipotesis mu sama dengan mu 0. Hipotesis 0, mu sama dengan mu 0. Dan hipotesis satunya atau hipotesis alternatifnya mu lebih kecil daripada mu 0. Sama seperti contoh obat tadi, mu di sini adalah perbedaan rata-rata. Rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah. Kalau tidak ada perbedaan, berarti hipotesis 0 yang diterima. Kalau ada perbedaan, berarti hipotesis 1 yang diterima. Pengujian pada sisi kiri berarti pengujian ini adalah negatif nilainya. Lalu pengujian sisi kanan, itu pengujian dengan sisi positif. Hipotesis 0 ya sama dengan mu
sama dengan mu 0. Artinya di sini rata-rata sebelum atau rata-rata sebelum sama dengan rata-rata sesudah. Lalu hipotesis satunya adalah rata-rata sebelum tidak sama dengan sesudah atau lebih besar. Sebelum lebih besar daripada sesudah. Ini adalah pengujian sisi kanan. Lalu pengujian dua sisi yaitu menggunakan tanda tidak sama dengan. Dari berbagai alternatif pengujian ini, dipilih salah satu saja sesuai dengan permasalahan yang ada. Kita bisa melihat pengujian ini berdasarkan kurva sisi kiri dan sisi kanan. Jika nilainya negatif, maka hipotesisnya atau nilai alfanya nanti berada pada sisi kiri. Atau jika negatif berada pada positif berada pada sisi kanan. Nilai alfa ini nanti ditentukan oleh menggunakan z-score. Nanti kalau misalkan menggunakan tabel T, nanti berarti t-score. Ini menggunakan z-score yang dapat dilihat pada tabel T. Lalu tentukan uji statistik yang sesuai. Di sini menentukan taraf nyata atau nilai alfa yang akan digunakan, yaitu tingkat kesalahan apabila menerima hipotesis alternatif yang salah. Lalu selanjutnya tentukan statistik uji yang sesuai. Apakah itu uji Z, uji T, atau uji yang lain. Untuk kasus yang berbeda, bisa berbeda statistik ujinya. Lalu cari nilai kritis dari tabel yang dibutuhkan. Hal ini akan dibahas kemudian. Lalu bandingkan uji statistik dengan nilai kritis atau nilai tabel. Kita berikan contoh di sini uji Z. Uji Z rata-rata atau populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah satu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan atau lebih kecil atau lebih besar dari satu nilai rata-rata tertentu, sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut teori limit terpusat, data dengan ukuran sampel yang besar akan berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji Z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar. Jumlah sampel 30 atau lebih dianggap sampel berukuran besar. Selain itu, uji Z dipakai untuk menganalisis data varians populasinya yang sudah diketahui. Namun, bila varians populasi tidak diketahui, maka varians dari sampel dapat digunakan sebagai penggantinya. Di sini kita bisa lihat pengujian rata-rata sampel berukuran besar atau lebih besar daripada 30 menggunakan uji Z dengan ragam populasinya yang sudah diketahui. Ragam populasi di sini kita bisa melihat ya, yang pertama A, uji yang sesuai, yaitu Z hitung sama dengan rata-rata dikurang mu 0 dibagi ragam populasi atau sigma dibagi akar dari N. Bila nilai kritisnya dilihat dari tabel Z. Di sini pengujian sisi kiri ya. H0 mu sama dengan mu 0. Atau H alternatif atau H1-nya mu lebih kecil daripada mu 0. Nilai kritisnya adalah minus Z dibandingkan dengan nilai alfa. Ditolak hipotesis 0 bila Z hitung kurang dari Z alfa. Lalu yang kedua, pengujian sisi kanan dengan menggunakan hipotesis 0 sama dengan hipotesis mu
sama dengan mu 0 atau hipotesis satunya, ya, yang nilai signifikannya mu lebih besar daripada mu 0. Nilai kritisnya adalah Z alfa. Sedangkan jika H0-nya ditolak bila Z hitung lebih besar daripada Z alfa. Begitu pula dengan pengujian dua sisi, apabila nilai mu tidak sama dengan mu 0. Contoh di sini, rata-rata hasil produksi sebuah mesin lama adalah 2.200 kg per hari. Sebuah mesin baru diuji dalam 200 hari. Ternyata hasil produksinya menyebar normal dengan rata-rata produksi 2.280 kg per hari dan standar deviasinya 520 kg per hari. Pertanyaannya, apakah data ini memberikan bukti bahwa mesin baru meningkatkan produksi? Ujilah dengan alfa sama dengan 0,05. Jadi kita bisa melihat Z tabel sama dengan 1 dikurang 95 dibagi 100 sama dengan 0,05. 0,05 ini adalah nilai tingkat errornya atau nilai alfa. Lalu tingkat kepercayaannya 95 dibagi 100 atau 0,95 dibagi 2 sama dengan 0,475. 0,475 ini yang akan dibandingkan dengan nilai Z hitung. Ini akan dicari di Z tabel. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Diketahui mu sama dengan 2.200. Lalu di sini hipotesis nolnya, lalu hipotesis satunya menduga bahwa mu lebih kecil daripada 2.200. Manakah yang benar, hipotesis 0 atau hipotesis 1? Taraf signifikansinya adalah 0,05. Statistik uji yang sesuai, Z hitung sama dengan X bar atau rata-rata, ya, dikurang dengan rata-rata sesudah dikurang dengan sebelum, lalu dibagi nilai variansnya dibagi lagi akar N, sama dengan di sini 2.280 selisihnya, lalu dibagi 520 dibagi akar 200. Kita mendapatkan 2,1757. Nilai ini yang akan dibandingkan dengan nilai kritis. Nilai kritisnya didapat dari Z tabel, membandingkan antara 0,05 dan 0,475. Sehingga kita mendapatkan 1,96. Z hitung kurang dari 0,05 sehingga hipotesis 0 ditolak. 2,1 kurang dari 1,9. Lebih besar daripada 1,9. Z hitung lebih besar daripada Z tabel. Artinya hipotesis 0 ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat bukti yang menyatakan adanya kenaikan populasi setelah menggunakan mesin baru. Lalu ini tugas.